Ada manusia yang tubuhnya muda, tapi jiwanya terasa berabad-abad lebih tua dari usianya. Mereka berbicara dengan tenang, berpikir dengan kedalaman yang menakutkan, dan merasakan dunia bukan dengan emosi reaktif, melainkan dengan kesadaran yang seolah telah hidup ribuan kali. Jiwa tua bukan soal umur atau pengalaman yang panjang, tapi tentang intensitas kesadaran, ketajaman nurani, dan kemampuan untuk melihat kebenaran di balik topeng yang manusia lain anggap indah. Jiwa tua tidak sibuk mencari makna. Mereka sudah terlalu sadar bahwa hidup ini sendiri adalah makna yang bergerak. Mereka jarang cocok dengan arus sosial karena mereka tidak lagi menilai dari permukaan. Jiwa-jiwa ini tidak sombong, hanya lelah melihat dunia yang terlalu dangkal untuk diakrabi. Mereka tidak marah pada kebodohan, hanya memilih untuk diam karena tahu beberapa hal memang harus dibiarkan sampai waktu menghancurkannya sendiri. Berikut 8 tanda jiwa tua. Pertama, kamu merasa asing di dunia yang terlalu bising. Kamu sering merasa seperti hidup di dunia yang bukan milikmu. Keramaian terasa mengganggu, pembicaraan kosong membuatmu kering, dan interaksi sosial yang dangkal hanya menguras energi tanpa makna. Jiwa tua tidak membenci manusia, tapi mereka kelelahan dengan hiruk-pikuk yang tidak punya arah. Kamu mungkin tersenyum dan berinteraksi dengan baik, tapi jauh di dalam ada kesadaran bahwa semua ini cuma teater besar tanpa jiwa. Kamu bukan antisosial, kamu hanya punya radar yang terlalu sensitif untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Energi palsu membuatmu cepat jenuh, sementara kejujuran yang tulus bisa membuatmu betah berjam-jam tanpa kata. Kamu memahami bahasa keheningan lebih baik daripada obrolan yang penuh basa-basi. Dunia terlalu berisik, dan kamu terlalu sadar untuk menikmati kebisingan. Rasa asingmu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu tidak tertipu oleh kebohongan kolektif yang manusia sebut normal. Kamu tidak mengejar popularitas, kamu mencari kedalaman. Saat orang lain mengejar validasi, kamu sibuk memelihara keutuhan batinmu sendiri. Dan itulah mengapa kamu sering merasa sendiri. Bukan karena tak ada yang mencintaimu, tapi karena tak banyak yang mengerti bagaimana mencintai sesuatu yang setenang dirimu. Kamu bukan dari dunia ini, setidaknya bukan dari versinya yang sekarang. Kamu datang untuk melihat, bukan untuk ikut hanyut. Kamu datang untuk mengingatkan, bukan untuk berbaur. Jiwa tua tidak lahir untuk ramai-ramai, mereka lahir untuk menjadi saksi atas dunia yang perlahan membusuk. Kedua, kamu lebih peka pada energi daripada kata-kata. Kamu tidak menilai orang dari apa yang mereka ucapkan, tapi dari getar yang keluar dari mereka. Jiwa tua membaca manusia bukan dengan telinga, tapi dengan intuisi yang halus. Kamu bisa tahu kapan seseorang sedang berpura-pura bahagia, kapan seseorang berbohong, bahkan ketika mereka tersenyum dengan sempurna. Kamu menangkap sesuatu yang tidak diucapkan, sesuatu yang orang lain bahkan tak sadar mereka pancarkan. Sensitivitas ini kadang jadi kutukan, karena kamu tidak bisa mematikan sensor itu. Kamu menyerap energi di sekitar seperti spons, dan itu melelahkan. Tempat dengan aura negatif bisa membuatmu sesak tanpa alasan jelas. Orang yang berpura-pura baik bisa membuatmu ingin menjauh bahkan sebelum mereka berbuat salah. Kamu tidak menebak, kamu tahu. Tapi pengetahuan ini membuatmu sering dianggap terlalu reaktif atau terlalu sensitif, padahal kamu hanya terlalu sadar. Jiwa tua tahu bahwa bahasa manusia sering menipu. Kata-kata mudah dimanipulasi, tapi energi tidak bisa. Dan kamu tahu bahwa kejujuran bukan selalu tentang apa yang dikatakan, tapi tentang bagaimana keheningan seseorang terasa. Karena itu, kamu lebih memilih diam dalam kebersamaan yang tenang daripada berbicara dalam keramaian yang kosong. Energi yang jujur jauh lebih menenangkan daripada kata-kata manis yang tidak berarti. Kamu membaca dunia lewat getaran, dan kadang itulah yang membuatmu tampak dingin atau tertutup, tapi di balik itu, kamu hanya sedang menjaga
agar jiwamu tidak tenggelam dalam gelombang energi yang kacau. Jiwa tua tahu, terlalu banyak kebisingan emosional bisa merusak kejernihan batin yang susah payah dijaga. Ketiga, kamu tidak bisa menikmati kepalsuan, sekalipun itu menguntungkan. Kamu tahu caranya berpura-pura, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya, meskipun berpura-pura seringkali lebih mudah. Jiwa tua tidak tahan dengan hal-hal yang bertentangan dengan nurani. Kamu bisa saja ikut arus dan mendapatkan semua yang kamu mau, status, uang, kekuasaan, kenyamanan, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang menolak itu semua. Kamu tidak mau jadi bagian dari permainan yang kamu tahu busuk dari awal. Kamu mungkin kehilangan peluang, kehilangan teman, bahkan kehilangan cinta karena kejujuranmu. Tapi kamu tahu, harga dari ketulusan bukanlah kesuksesan sosial, melainkan kebebasan batin. Kamu tidak mencari yang menguntungkan, kamu mencari yang benar. Dan di zaman yang serba manipulatif ini, keberanian seperti itu langka, karena menolak kepalsuan berarti menolak untuk menjadi bagian dari ilusi yang semua orang yakini sebagai realitas. Ada kalanya kamu benci pada dirimu sendiri karena tidak bisa sekejam orang lain. Kamu ingin menutup mata, tapi hati tak mengizinkan. Kamu ingin pura-pura tidak tahu, tapi nurani menolak kompromi. Jiwa tua hidup dengan integritas yang tidak bisa ditawar. Dan itu menyakitkan, karena dunia sering memberi hadiah kepada yang pandai berbohong. Namun kamu tetap memilih keaslian, karena kamu tahu, kemenangan yang dibangun di atas kepalsuan akan selalu runtuh. Kamu lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan dirimu sendiri. Dan pilihan itu, meski sunyi, adalah tanda jelas dari jiwa yang sudah matang, jiwa yang tak butuh penonton untuk tahu siapa dirinya. Keempat, kamu tidak takut pada kesepian. Bagi kebanyakan orang, kesepian adalah ancaman. Tapi bagimu, itu rumah yang nyaman. Kamu menemukan ketenangan dalam hening, bukan dalam keramaian. Jiwa tua tidak lari dari sunyi, karena disitulah mereka bisa mendengar suara jiwanya sendiri. Kamu tahu bahwa keheningan bukan kehampaan, tapi ruang suci di mana kamu bisa menata ulang dirimu setelah dunia mencabik-cabik ketenanganmu. Kamu tidak butuh banyak orang untuk merasa utuh. 1 atau 2 jiwa yang benar-benar mengerti jauh lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya ada saat kamu bersinar. Kesepian bagimu bukan musuh, tapi pelindung. Ia melindungimu dari kebisingan, dari drama, dari ketergantungan emosional yang merusak. Kamu tidak menolak hubungan, kamu hanya menolak koneksi yang palsu. Kamu tidak menginginkan ramai, kamu ingin kedalaman. Itulah mengapa banyak orang salah paham. Mereka mengira kamu dingin, padahal kamu hanya selektif dengan siapa yang kamu biarkan masuk ke dalam ruang batinmu. Jiwa tua tahu, tidak semua yang mendekat berniat untuk tinggal. Beberapa hanya datang untuk mencuri kedamaian. Kamu tidak mencari pelarian dari sunyi, kamu menjadikannya ritual. Karena dalam kesepian, kamu tumbuh. Dalam diam, kamu melihat segala hal lebih jernih. Dan itulah kenapa kamu tidak butuh ramai untuk merasa hidup, karena jiwamu sudah cukup ramai dengan kesadaran. Kelima, tidak terobsesi dengan materi dan menyukai kesederhanaan. Kamu tidak tertarik mengejar kemewahan, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu betapa cepatnya semua itu bisa hilang. Jiwa tua tidak mengukur nilai diri dari harta. Kamu tahu bahwa banyak orang terlihat kaya, tapi jiwanya kosong. Sedangkan kamu bisa hidup dengan tenang meski hanya dengan sedikit, karena kamu tak butuh banyak untuk merasa cukup. Kesederhanaan bagimu bukan keterbatasan, tapi kebebasan. Kamu tidak butuh simbol status untuk merasa berharga, karena kamu tahu, nilai sejati seseorang terletak pada karakternya, bukan pada harga barang di tubuhnya. Kamu menikmati hal-hal kecil, suara burung dan dedaunan, suara hujan, atau percakapan jujur. Itulah bentuk kekayaan yang dunia modern lupa maknanya. Kamu sadar, semakin banyak yang kamu miliki, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangan. Itulah mengapa kamu memilih ringan.
Jiwa tua tidak mengumpulkan benda, mereka mengumpulkan pengalaman, ketenangan, dan pemahaman. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang menimbun, tapi tentang mengerti. Dan ketika dunia sibuk membandingkan siapa yang lebih mewah, kamu hanya tersenyum. Karena kamu sadar di akhir hidupmu yang akan tersisa bukan apa yang kamu punya, tapi siapa kamu di dalam dirimu sendiri. Keenam, menghargai nilai tradisional, menjunjung tinggi rasa hormat. Kamu hidup di era yang serba cepat, tapi hatimu masih memegang nilai-nilai lama, kesopanan, rasa hormat, dan kejujuran. Jiwa tua memahami pentingnya tata krama, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena tahu, menghormati yang lain adalah bentuk menghormati diri sendiri. Kamu tidak menertawakan tradisi, kamu memeliharanya sebagai warisan kesadaran manusia yang semakin langka. Kamu tahu, menghormati yang lebih tua bukan formalitas. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa waktu telah mengajarkan mereka sesuatu yang tidak bisa kamu beli. Kamu mungkin dianggap kuno, tapi kamu tidak peduli. Dunia bisa berubah, tapi etika tetap abadi. Jiwa tua tahu bahwa kemajuan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran. Karena itu, kamu menjaga nilai-nilai lama bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai kompas moral. Dan ketika kamu melihat dunia yang semakin kehilangan rasa hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada kehidupan, kamu tak marah. Kamu hanya sedih karena tahu, ketika rasa hormat mati, peradaban akan segera menyusul. Ketujuh, kamu mementingkan kebijaksanaan, kebenaran, dan pengetahuan. Bagi kamu, kebodohan disengaja adalah bentuk kemalasan spiritual. Jiwa tua haus akan pemahaman, bukan informasi kosong. Kamu tidak membaca untuk terlihat pintar, tapi untuk memahami makna di balik pengetahuan. Kamu tidak mencari kebenaran yang membuatmu nyaman, tapi kebenaran yang kadang menghancurkan ilusi. Kamu tahu bahwa kebijaksanaan tidak datang dari banyak bicara, tapi dari kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi. Kamu belajar dari setiap kesalahan, dari penderitaan, dari pengkhianatan, bahkan dari hal-hal yang orang lain anggap kecil. Hidup bagimu adalah guru paling brutal sekaligus paling jujur. Kamu tidak ingin sekadar tahu, kamu ingin memahami. Itulah yang membuat kamu berbeda dari mereka yang hanya mengumpulkan fakta. Jiwa tua tidak butuh banyak argumen, karena mereka tahu, semakin bijak seseorang, semakin sedikit ia perlu membuktikan dirinya. Dan dalam perjalanan mencari pengetahuan itu, kamu menjadi semakin rendah hati. Karena semakin dalam kamu belajar, semakin kamu sadar betapa luasnya ketidaktahuanmu. Kebijaksanaan sejati lahir dari kesadaran bahwa kamu hanyalah serpihan kecil dari kebenaran yang jauh lebih besar. Kedelapan, kamu punya kasih sayang dan empati yang sangat tinggi. Kamu bisa merasakan kesedihan orang lain tanpa mereka harus mengatakannya. Kamu bisa menangis untuk penderitaan yang bahkan bukan milikmu. Jiwa tua memiliki empati yang luar biasa dalam, karena mereka pernah menjadi banyak hal di banyak waktu. Setidaknya begitu rasanya. Kamu tak tahan melihat penderitaan tanpa berbuat sesuatu, walau kecil. Empatimu sering membuatmu lelah. Kamu merasakan dunia terlalu dalam, tapi kamu tak bisa menutupnya, karena kasih sayangmu bukan pilihan, melainkan sifat dasar jiwamu. Kamu tahu bahwa semua manusia terhubung, dan menyakiti satu berarti menyakiti semua. Itulah sebabnya kamu tidak bisa membenci terlalu lama. Kebencian terlalu berat untuk kamu bawa. Kamu bukan orang yang mudah membiarkan, tapi kamu mudah memaafkan. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu dendam hanya memperpanjang rantai luka. Kamu memilih untuk menyembuhkan, bukan menghukum. Kamu tahu, kebaikan bukan berarti bodoh. Kebaikan adalah keberanian untuk tetap lembut di dunia yang kasar. Dan di balik matamu yang tenang, ada cinta universal yang sulit dijelaskan. Kamu tidak mencintai karena butuh. Kamu mencintai karena sadar
bahwa kasih adalah bentuk tertinggi dari kesadaran itu sendiri. Jiwa tua tidak mencintai untuk memiliki, tapi untuk memahami. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. The power of love.